kita di dalam Kristus. Kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita nan abadi. Kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati, kita bersama. Kita satu dan bersatu, agar semua satu adanya. Kasih-Ku, kasih kita di dalam Kristus. Kasih-Mu, kasih-Ku, kasih kita nan abadi. Kita satu di dalam kasih-Nya, bergandeng tangan sehati, kita bersama. Kita satu dan bersatu, agar semua satu adanya. Sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, baiklah acara hari ulang tahun pernikahan Heri dan hadirin mohon berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, kita akan disapa oleh keluarga lewat ucapan selamat datang yang akan dikalimatkan oleh anak yang paling bungsu
Francisca Priscilia Dendeng, Sarjana Hukum. Disilakan. Shalom. Puji Tuhan kalau saat ini kita boleh berada di tempat ini. Saya mengatasnamakan keluarga besar Dendeng Mende, terutama Bapak Hermanus Dendeng bersama dengan Ibu Maurina Mende, mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan sekalian yang sudah boleh berkenan hadir pada malam hari ini untuk kita boleh sama-sama berbagi sukacita. Kami bersyukur atas kehadiran dari Bapak dan Ibu sama saudara-saudara sekalian. Sekali lagi saya mengatasnamakan keluarga yang berbahagia mengucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, biasanya acara suka seperti ini nyendak baca riwayat hidup. Tapi kali ini saya ingin membacakan riwayat kehidupan dari yang berbahagia saat ini. Boleh? Iya. Riwayat kehidupan Hermanus Dendeng. Beliau dilahirkan dari keluarga Dendeng Langelo pada tanggal 10 Juli tahun 1947. Mempunyai seorang adik namanya Mesar Dendeng. Boleh berdiri? Mesar? Ya. Lahir pada 25 Desember 49 dan pada 16 Februari tahun 56 ayah terkasih meninggal dunia. Ibu menikah lagi dengan ayah sambung silon ganda. Dari perkawinan ini dikaruniai seorang anak laki-laki lagi yang bernama Yosefus Waro Ganda. Ada? Boleh berdiri? Pada tanggal 16 Januari tahun 60, Ibu Yuliana Langelo, ibu dari Pak Hermanus, meninggal dunia saat pada waktu itu mengungsi zaman Permesa di Rano Tanah Manado di saat adik Yosef masih berumur 1 tahun 4 bulan. Dan akhirnya mereka semua kembali ke Kaimah. Tetapi Bapak Sil dan anak kekasih Yosef pindah ke Trema. Ada pertanyaan, apakah ini satu kebetulan? Bapak Silganda pada tanggal 16 Februari tahun 66 meninggal dunia sama tanggal dengan ayah dari Pak Hermanus Dendeng. Dan pada saat itu juga pemuda Hermanus harus meninggalkan kampung halaman Kaimah untuk mengikuti pendidikan dasar tentara Sedasta di kota Solo Panasan Pangkalan Angkatan Udara Adi Sumarmo. Kemudian melanjutkan ke Bandung Pangkalan Angkatan Udara Sulaiman, lulus bulan Juni tahun 68. Kemudian ditugaskan di Skuadron 12 Tempur Komando Pertahanan Udara Nasional di Kemayoran. Pada tahun 74 ditugaskan ke Pusintel Strat Hankam Jakarta. Di tempat inilah sering tugas luar, antara lain ke Banda Aceh, Tintim, Manado Kodam 13 Merdeka, Balikpapan, Samarinda, Pulau Sebatik dan Menukan di Kalimantan Timur. Setelah tahun 84 kembali ke Mabes TNI Angkatan Udara dan mengikuti pendidikan Intelstrat di Cilendek, Bogor. Tahun 85 mengikuti pendidikan Intel Udara. Pada bulan Desember 85 cuti pulang kampung. Di kampung Kaimah, orang-orang tua dan sanak keluarga meminta Hermanus yang sehari-hari dipanggil Heri untuk mencalonkan diri sebagai hukum tua Kaimah. Pada bulan Februari tahun 86, Heri kembali ke Kaimah dan mengikuti pencalonan hukum tua. Dan pada tanggal 18 Maret tahun 86 ditetapkan sebagai hukum tua Kaimah.
Hasil kerjasama dengan masyarakat dapat dilihat dengan dibangunnya balai desa 3 lantai, lapangan olahraga, jalan perkebunan, dan 2 jembatan, yaitu Samido dan Sawangan. Kemudian membela dan mempertahankan perkebunan cengkeh Maletang atau Waltang. Di saat menjabat sebagai Kumtua, beliau mendapatkan hadiah yaitu tahun 91 dipanggil untuk mengikuti pendidikan secapa. Selesai tahun 92 dan dilantik menjadi letda pada Juni di Lanut Adi Sumarmo, Panasan, Solo. Bersama istri tercinta Maureen Mende yang mengikuti kursus istri perwira, kemudian kembali melanjutkan jabatan hukum tua sampai pada bulan Desember tahun 94. Selesai jabatan hukum tua Kaimah, Mabes TNI AU Dirpam Sanau menyetujui melanjutkan jabatan lurah di Dendengan Luar Manado dari 95 sampai 99, dan akhirnya oleh pimpinan TNI AU pada Agustus 99 Heri diperintahkan untuk menghadap Gubernur Sulawesi Selatan dan Pangdam 7 Wirawana untuk ditempatkan sebagai anggota DPRD Luwu Utara sebagai fraksi TNI Angkatan Udara periode 99 sampai 2004, dan beliau resmi pensiun di tahun 2002. Kemudian Heri dan keluarga bersyukur menerima dan dikaruniakan istri yang setia mendampingi suami dan anak cucu sampai umur panjang kehidupan Heri yang telah melampaui 77 tahun. Pengabdianku kepada negara melalui TNI Angkatan Udara tahun 66 sampai tahun 85, dan pengabdian kepada masyarakat dari desa tahun 86 sampai 2004. Penghargaan yang didapatkan dari TNI Angkatan Udara, Bintang Swabuwana Paksa Nagaria, dan oleh negara penghargaan Veteran Pembela NKRI Timur Timur. Mungkin yang belum diterima oleh Hermanus Dendeng adalah penghargaan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk yang saya katakan tadi, biasanya kita baca di acara seperti ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada calon Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Julius Silvanus Komalu. Mohon berdiri, Pak. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah syukur. Ibadah syukur ini akan dilayani oleh Pendeta Mary Ratu Numan STK, Nyonya Benas. Sementara dalam persiapan kita nyanyikan lagu Ku Berbahagia, diundang untuk berdiri. Aku warisnya
ini kita bertemu dalam persekutuan yang mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga keluarga Bapak Hermanus Dendeng Mende. Maka marilah kita beribadah dengan penuh syukur dan hormat dalam kegembiraan dan sukacita untuk memuliakan Tuhan Allah kita. Aku hendak bersyukur. Saudara-saudara, ibadah ini ditabiskan, ibadah sukacita yang kita lakukan saat ini dalam ucapan syukur hari ulang tahun pernikahan yang ke-55 keluarga Bapak Hermanus Dendeng Mende, ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara. Amin. Ku akan selalu bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku yang menanggung semua dosaku karena kasih-Mu yang besar. Istri yang cakap, dari manakah asalnya? Suami yang takut akan Tuhan, dari manakah datangnya? Keduanya datang dari Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupanya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini berbakti untuk selama-lamanya. Amin. Syukur. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau Bapa yang sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami, dan kebaikan-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga besar Bapak Hermanus Dendeng Mende. Oleh karena bahwa rumah tangga yang mulai
kiri boleh menapaki di usia yang ke-55 tahun. Sungguh luar biasa dahsyat-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa kebahagiaan dan sukacita yang boleh ternikmati di tempat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, melengkapi dan menyempurnakan sukacita keluarga ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Maka biar kiranya Tuhan berkati firman yang akan kami dengar, berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu, dan berfirmanlah ya Tuhan Allah bagi kami semua di tempat ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari saat ini kita membaca firman Tuhan terambil dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-23, dibaca ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Yosua pasalnya yang ke-23 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan. Sebelum kita masuk dalam khotbah, kita dengarkan pujian dari keponakan dari keluarga Dendeng Mende. Karena memang ada yang berbeda, tampil beda. Mari disilakan. Bagi kehidupan keluarga Bapak Hermanus, orang biasa panggil sayang-sayang Om Heri dengan Tante Marin, ya, 55 tahun. 55 tahun. Apa yang dirasakan di usia pernikahan ini? Tolong Opa Heri dengan Oma Morin jawab dari tempat duduk.
Jangan pakai baku temu, baku haga. Temu jo, pak undangan. Sama-sama jawab. Silakan. Rasa apa di usia 55 tahun berumah tangga? Ya jika jangan bisa. So 55 tahun dong Oke. Iya, satu orang mendengar sama-sama. 1, 2, 3. Baku baik. Wow, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Memang saudara-saudara, rumah tangga di mana kan? Kok cuma mau bilang selalu ribut-ribut terus. Artinya kok pendeta biasa mau bilang kan rumah tangga di mana tuh kurang mau baku-baku baik terus. Karena jawaban dari orang POHRI ini dia bilang baku-baku baik. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, perjalanan bahtera rumah tangga usia 55 tahun yang dah singkat. Beda kalau hari ulang tahun pribadi kelahiran cuma sendiri, ya. Ini ada menua bersama-sama dengan pasangan. Sehingga tadi kita lihat ini nuansa hijau. 55 tahun keutamaan cepat sekali kita langsung cari. 55 tahun itu istilah pernikahan emerald. Ya. Kita langsung kita cek-cek. So itu tuh bilang sabrut. Kita cek-cek ternyata ini nuansa hijau ini, warna hijau ini diambil dari kata yang saya katakan tadi emerald atau sabrut. Itu adalah batu permata yang berwarna hijau sampai hijau tua. Jadi orang kan ketika beracara di momen-momen begini, jangan pakai dress code hijau, kuning, merah, putih. Pasti ada artinya, ya kan? Nah, arti ada di usia pernikahan ke 55 tahun berdasarkan batu permata emerald sabrut ini. Saya baca tadi saudara-saudara, artinya atau memberi simbol kesetiaan, ya, simbol keamanan, simbol kedamaian, simbol kemakmuran dan penuh kekuatan. Memang kita pikir-pikir betul juga, ya. Karena kalau tidak ada kesetiaan, tak mungkin mau sampai 55 tahun, iya kan? Karena tidak mudah untuk mempertahankan rumah tangga itu. Kalau cuma berencana, sekarang berencana aman, oke, iya kan? Tetapi mempertahankan rumah tangga sampai ada di usia 55 tahun butuh perjuangan yang luar biasa. Dan itu telah disaksikan oleh keluarga Dendeng Nete. Kita ingat bulan Juli, Oma merindu ulang tahun. Ini Opa Heri cuma bilang, pendeta, manusia berencana. Kita bilang, iyo, berencana apa tuh orang berencana? Rencanakan. Orang kalau sudah rencana ke depan, apa yang orang peridokan? Berencana banyak-banyak. Dan rencana itu orang harus taruh dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Tuhan berencana, rencana apa ya Tuhan berkenan pendeta? Bulan September, orang ada di ulang tahun pernikahan yang ke-55 tahun. Kita bilang, kalau Tuhan berkenan ya, orang minta umur panjang, sehat-sehat sampai di hari yang diinginkan oleh keluarga untuk ada di hari ini. Yang memang benar. Dan ini yang terjadi adalah dalam rancangan Tuhan. Bagaimana perjalanan hidup berumah tangga yang mulai saksikan orang dengar. Sama tadi orang PMC bilang biasa. Ini riwayat hidup toh, kalau acara begini nak baca. Ini ketika tadi kita dengar tuh ada penghargaan. Kurang di mana tuh belum ada. Manado, Minot. Tetapi saudara-saudara, penghargaan sebagai seorang kakak dia bilang kan, di balik kesuksesan seorang suami, ini kok tuh mau bilang, ada seorang istri yang luar biasa.
Tahun 86 pendeta baru 2 tahun itu Pak Heri. Pak Heri sudah tua di sini. Tuhan kasih lagi sebagai lurah. Kalau nggak salah ya, dari mau bilang apa? Dewan. Ini, iya kan? Hal-hal kecil saja tentu telah diatur semaksimal mungkin dari seorang istri yang luar biasa. Kita bilang, Pak Heri. Opa bilang, pendeta, kita kok itu datanya, tuh, karena kecil-kecil begini, Opa, bagus Heri, ya kan? Karena mau bilang memang mau mendampingi, memang Opa bilang iyo, masih belasan kuano, kan? Opa Heri, masih belasan pada gandeng nih Oma ini, no. Tetapi luar biasa sekalipun masih usia seperti itu, mampu dan sanggup mempertahankan rumah tangga sampai ada di usia 55 tahun, saudara-saudara. Jadi usia itu tidak menjamin ya. Lama tidaknya berumah tangga, dulu ada tuh 30-an, 1-2 tahun sudah, satu sok ke kiri, satu sok ke kanan. Mari ini ya. Karena tidak sedikit perjuangan yang teralami, ya kita ini tinggal mengingat apa yang Opa bilang pendeta, yang disaksikan oleh Yosua. Yosua dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel untuk menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah yang diberkati, tanah Kanaan. Tidak gampang saudara-saudara menghantar tuh umat yang tegar tengkuk, umat yang kepala batu, yang keras kepala, melewati berbagai pergumulan, tantangan, masalah hidup, ribut rukun, ribut teralami. Maka kasih Tuhan memberi keluarga ini menjadi anutan, keluarga ini menjadi teladan bagi orang semua. Apa yang telah disaksikan sampai sejauh ini dalam bahtera rumah tangga, sehingga bahtera rumah tangga ini boleh ada di usia 55 tahun, penuh kekuatan, penuh kesetiaan, penuh kemakmuran, penuh kedamaian. Maka biar kiranya apa yang teralami dalam kehidupan keluarga Opa Heri bersama Oma Maria, terus saksikan Tuhan pribadi. Jadilah berkat, jadi teladan mewariskan warisan iman bagi anak-anak cucu dan generasi selanjutnya. Orang semua serasa itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh para PMC tadi lewat riwayat hidup. Maka biar kiranya keluarga ini akan tetap terus bertekun, mengasihi dan lebih lagi mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi keluarga ini, bahkan orang semua. Selamat bersyukur bagi Opa Heri, Oma Marin, keluarga Dendeng Mende yang boleh menikmati sukacita di dalam Tuhan. Percaya 55 tahun boleh disertai oleh Tuhan, maka perjalanan selanjutnya demikian pun disertai oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Ya, saudara-saudara, saat ini kita akan masuk dalam pemasangan lilin ulang tahun pernikahan yang ada di depan kita. Mari undang Tuhan Kedroiting Priol 5 tahun yang lalu. Pasang lilinnya, pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, lilin telah dipasang dan telah menyala. Orang tetap percaya
suka duka teralami dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Silakan untuk foto. Demonstrasi kerjasama ini dilakukan oleh Opa Heri dan Oma Maria. 55 tahun hari ini dibantu kerjasama oleh anak-anak yang ada. Tolong tetap percaya kebersamaan ini akan tetap terus nampak dan nyata dalam kehidupan keluarga besar Dendeng Mende. Somos que ya tola, no, toda sana de air putih, so sabia. Sudah tegang-tegang sama 55 tahun yang lalu kan, Oma Morin dan Opa Heri kok sudah lewati semua itu. Mantap, oleh pendeta Opa perintah sedikit, izin Pak, waktu mengajar dulu. Nah, agak masa-masa indah itu pun sampai berlanjut hari ini, dan masa-masa indah pun tetap berlanjut sampai seterusnya. Silakan kita akan saksikan ciuman kasih. Masih tuh Opa ya izin Opa kon Oma, iya lagu sayang dulu. Satu, sabar Opa sudah tahan. Dua, tiga, iya. Dibalas oleh Oma Maria. Wah, sudah Oma. Oh, puji Tuhan. Ya, selamat ulang tahun. Silakan berjabat tangan yang ada di sini. Lele dulu Oma dan Oma. Selamat
Kesaksian secara pribadi dari Bapak Yati. Bagi kita sekalian, shalom. Damai di hati. Sebenarnya saya sudah menyanyi tadi, tapi ada yang perlu kami sampaikan. Di dalam acara ini kebetulan keluarga besar kami dari Desa Kaimah bahkan Minahasa Utara khususnya, saya adalah ketua PNNT atau ketua adat di Minahasa Utara yang sudah menyelesaikan tugas kami dari PNNT untuk keluarnya peraturan daerah tentang adat budaya Minahasa Utara khususnya. Nah, oleh sebab itu tentunya kami akan menyampaikan kepada masyarakat Minahasa Utara, orang akan mensosialisasikan itu perda itu, supaya orang Minahasa Utara akan menggali kembali itu adat yang sudah mulai luntur. Bapak Paul Kirayo yang sangat saya hormati, begitu juga Pak Ramai Luntungan. Kemarin saya telepon sama Pak Paul Kirayo, dia bilang, "Keren suka datang masa kita ke kaki." Serta bercerita kita bilang, "Keren, perjuangan orang selama kita pun tua." Beliaulah yang mendorong, bahkan sering berbantah-bantah karena kita keras, camat keras. Dia bilang, "Yang belah Kaimah, masa mau bikin balai desa? Masa mau bikin di jembatan? Berapa DP anggaran? Sedangkan yang lain cuma ada bikin kecil, tidak terus." So itu kita bilang, "Pak, kita minta kalau boleh hadir, biar cuma kasih sambutan sedikit. Bagaimana sampai perjuangan dulu? Kecamatan Bogitan nomor 1 terkacau waktu itu. Bayangkan ada tuh Polwan di Kasar tahun 85 kalau saya tidak salah itu. Coba bayangkan di Tumaluntung, Dr. Andes PP Kepala waktu itu sekda, dongdola yang beda. Dan DP Oto pernah potong yang beda. Nah, oleh sebab itu, saya sangat gembira sekali setelah Pak Paul Tuhan berikan kesempatan untuk hadir. Jadi tadi bawa cerita tertawa-tertawa tentang mau mana menanutun siap, hanya membawa kekuatan kalau tertawa-tertawa. Dan ternyata beliau itu bisa duduk bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, ini kesaksian karena apa yang ada. Begitu juga dengan Pak Ramai Luntungan waktu dia menjadi pembantu bupati wilayah Tonsea. Itu kasus kasar itu dia bilang, "Kita pejabat, kita keluarga. Tapi ini bicara masalah puntua pegang adat, bela masyarakat, silahkan lanjutkan." Jadi orang yang bercerita keluarga dulu kalau bicara apa itu dia aturan. Orang harus berbicara bagaimana ketentuan-ketentuan sebagai hukum tua bela rakyat. Nah, sehingga orang berjalan antara pemerintah tidak mementingkan kepentingan keluarga, tapi kepentingan masyarakat. Jadi saya salut ini dua tokoh ini waktu itu. Nah, sekarang saya mau bilang lagi bahwa sekarang zaman bacalon. Kebetulan kita ingin tahu karena kita juga ada undang Pak Onet Ganda Kafika untuk hadir, tapi rupanya ada kegiatan yang lebih penting sehingga tidak bisa hadir. Perlu diketahui calon di Kaimah ada 2, termasuk itu Melki itu dia tapi kemanakan. Dia bacalon, dia penene opo bolang, neti penene bolang, masih lakong dua-dua. Buat saudara orang, cuman karena ingin tahu. Nah, ini yang kadang-kadang orang salah. Cuman gara-gara calon kumoro. Padahal itu dia tidak perlu sampai yang menang orang hukum. Kenapa? Matuari KPK. Bola-bola masuak mantu. Jadi ini dia satu kenyataan. Kita bilang sama Melki Pepapa, Mes, kita dapat telepon dan bilang, "Mes, ini dia so memang gawat dia. Ini Mes PO Pak Po itu dia. Mantan Pangemanan, dia PO itu kuntua sambung John Pangemanan. Dia besar situ sampai kaleng di Kaimah. Ini orang PKKAD cuma 3 orang yang kita tahu. Itu Papa Kako, Pangemanan. Kalau orang Kaimah itu tua-tua tahu juga Papa Kako, geng-geng atau
yang lo bilang-bilang karundeng di nama itu. Karundeng Pangemanan. Dengan ini Leli, bukan Leli Yakob, tapi Leli Utuh. Leli Utuh dia unik pe papa, mantan tuntua kai pe mama. Dengan kakak adik, Mama Nurin. Jadi kalau seorang lihat kita kadang-kadang berpikir Leli sama dia. Ke kiri salah, ke kanan salah, maju salah, mundur salah. Jadi mendengar matahari ome. Jadi cuma satu yang saya sebagai yang mau bilang orang tua daripada Melki, mari semua itu tolong pendukung, mari tolong berikan orang supaya adem-adem ayam. Orang semasa, orang berkampanye, mari tolong berkuliah muka. Kita mau kita paling untung, siai matos kita. Tidak usah pikir-pikir yang lain. Kita kira bukan saya mau berkampanye. Begitu juga dengan itu calon gubernur. Itu wakil itu sama-sama waktu Golkar kita di Lurah Manado. Itu Victor Mailangkai, dia anggota DPR Kota Madia Manado. Dulu tentara itu kalau jadi kuntua golongan itu dia jalur G dan jalur A. Golkar. Jadi Mosyakum itu Golkar. Walaupun dibilang pemerintah tidak boleh masuk campur, ketuaan boleh masuk campur. Tapi sebagai Golkar, bisa saja. Jadi itulah kira-kira gambaran. Jadi kita minta kepada orang semua, kalau boleh, karena orang semua bersaudara itu bukan cuma slogan, kenyataan. Jadi mari orang lihat. Calon ini mari tolong bawa dalam kedamaian. Saya perkawinan 55 tahun, siapa moneleku. Bawa banyak yang model sini nilekumu. Jadi kuai. Dua kita susuk nau. Saya susuk nanu acara apa masih kosengkot. Sama reor nanu na irian melek bisa. Itu kuai. Artinya kalau orang awas di irian mau minum lagi Manado. Tapi cuma satu. Jangan lupa, kalau dulu itu uti-uti mungkin masih ingat kalau botol-botol karung itu. Mereka dulu dia periksa kalau mau jual botol DP mulu. Dia laba sumeng atau nyana. Jadi kalau mau ini elekan satu sumeng berarti budek mau telesen itu. Dan satu ditambah sumeng ini apa tuh? Jadi ini artinya bagus sebu. Tapi itulah yang orang bilang. Kalau orang mau aku mengerti, rumah tangga akan umur panjang. Mana kalau aku curiga, sedang lewat, kau tentu cuma mau diselah. Jadi kita kira inilah saya himbau kepada kita semua. Ini pengalaman kami sebagai hukum tua dan sebagai anggota DPR di Sulawesi Selatan dan sekaligus sebagai keluarga. Jangan terlalu itu rasa curiga kepada suami. Karena kalau mau tanya jujur, ini yang bisa kok. Saya siap menanam itu ngomong saja. Apa itu tidak berdosa. Tapi kalau dia terang-terangan, mak kok Jadi ini serba maju menurut kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, calon, mari turun damai. Keluarga, mari turun baku percaya, baku sayang. Jangan tanya itu yang tidak baik. Kalau tanya tidak baik, dia jawab yang iyo. Kenapa? Jadi inilah yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan akan senantiasa memberkati kita sekalian. Pakar Tuhan, pakar lagi. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Oleh karena perkenan-Mu, kami boleh bersyukur bersama dengan keluarga Dendeng Mende. 55 tahun Engkau Tuhan boleh menuntun bahtera rumah tangga keluarga ini. Boleh ada sejauh ini, semua karena campur tangan Tuhan. Maka kiranya ya Tuhan Allah kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan di tempat ini, terus membawa kehidupan keluarga Dendeng Mende untuk tetap terus berpaut, untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk tetap terus menyerahkan kehidupan keluarga mereka hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan, tidak sedikit perjalanan hidup yang dilewati dengan berbagai pergumulan tantangan masa hidup. Namun keluarga
membuat logo saat ini. Kami percaya karena keluarga ini mereka benar-benar bertekun mengasihi Engkau Tuhan Allah yang mereka sembah, yang mereka puji dan muliakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bermohon Engkau kiranya terus memberkati keluarga ini. Ketika dalam perjalanan bahtera rumah tangga, Engkau kiranya ada dalam penyertaan-Mu bagi Opa Heri. Di usia lanjut Tuhan, kami percaya dia tetap terus berimankan kepadamu. Sebagai imam, Engkau terus menuntun kehidupannya, menghantar membawa keluarganya ini menjadi keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Banyak hal Tuhan yang telah dia lakukan sampai sejauh ini, kami percaya semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Bukan kuat hebatnya Opa Heri, tetapi kami percaya kuat hebatnya Tuhan Allah kami. Maka biar kiranya apapun yang dia lakukan sampai sejauh ini, di tengah-tengah perjalanan hidup pengabdian, di tengah-tengah masyarakat, bahkan pun di tengah-tengah kehidupan keluarga, kami percaya Tuhan akan berkati semuanya itu menjadi berkat, mendatangkan sukacita bagi kami semua dan untuk memuliakan nama Tuhan. Begitupun Tuhan, Engkau memberkati sosok istri yang setia, yang luar biasa mendampingi suami, Oma Moria. Tuhan tetap menganugerahkannya sehat pula. Biar kiranya terus Oma Moria menjadi istri yang teramat baik, istri yang bijaksana, menjadi tiang doa di tengah-tengah kehidupan keluarga. Sehingga apapun yang mereka lakukan, kami percaya mereka lakukan bersama-sama, saling melayani satu dengan yang lain. Dan kami percaya juga warisan iman dari kedua orang tua kali ini dalam keluarga Dendeng Mende telah diwariskan kepada anak-anak cucu, bahkan kepada kami semua yang boleh menyaksikan dan menikmatinya. Biar kiranya Tuhan memberkati anak-anak, cucu-cucu yang ada. Biar kiranya Tuhan, kehidupan mereka akan tetap terus melihat keberadaan sosok orang tua, mama, papa, oma, opa yang sangat menjadi teladan ini. Sehingga pun Tuhan, apa yang dilakukan dikerjakan, apa yang diharapkan dan dirindukan oleh keluarga besar Dendeng Mende ini, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Bahkan pun Tuhan, kami mendoakan untuk anak kekasih Bapak Kevin Londo yang saat ini pun Tuhan dalam proses pemulihan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib, tangan Tuhan yang perkasa dan penuh mujizat itu menjaga kehidupan dari Bapak Kevin. Berkenan kiranya Tuhan, Engkau menyembuhkan dia di dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa di sorga, dalam sukacita bersama kami di tempat ini, Engkau kiranya juga memberkati bagi hamba-hamba pelayan-Mu yang ada di jemaat kolom 8. Ketua Diakin yang boleh mengatur segala sesuatu, bahkan pun untuk MC, untuk keyboardis, semua yang terlibat mendukung akan ibadah acara di tempat ini. Tuhan berkati mereka. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua yang terundang. Biar kiranya kehidupan kami akan tetap terus mau hidup menyenangkan Tuhan. Dan Engkau memberkati ya Tuhan Allah bagi pemerintah bangsa negara kami, dari pusat sampai pada pelosok-pelosok desa yang ada. Diberkati yang ada di desa kami. Biar kiranya Tuhan, pemerintah yang ada Tuhan pakai mereka sebagai hamba pelayan-Mu untuk boleh menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang ada di desa Kaima. Tuhan, dalam perkenan-Mu pada bulan November nanti, kami akan ada dalam pesta demokrasi pemilihan umum. Tuhan memberkati untuk setiap bakal calon yang ada, yang dengan sukacita memberi diri untuk memberi yang terbaik dalam segala harapan kerinduan mereka masing-masing, baik yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, bahkan pun yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menolong, memampukan hamba-hamba ini
sukacita iman, kehendak Tuhan yang terjadi atas mereka, sehingga apapun Tuhan yang akan mereka lakukan benar-benar kiranya mendatangkan berkat dan sukacita. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini, bahkan masyarakat umumnya, biar kiranya Tuhan kami boleh hidup rukun dan damai. Sekalipun Tuhan, kami tahu ada perbedaan di antara kami, tapi kami tahu perbedaan itu adalah sangat indah di hadapan Tuhan. Kami tidak akan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi dengan berbesar hati kami akan dapat terus menciptakan kehidupan yang penuh dengan kerukunan, kedamaian, dan ketentraman, sehingga nama Tuhan yang terus dipermuliakan di tengah apapun yang akan kami lakukan bersama. Karena orang semua bersaudara, karena orang semua adalah ciptaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa berkati untuk persembahan yang telah kami beri, biar dapat dipakai di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu juga Tuhan, berkenan kiranya tahun depan keluarga Dendeng Mende boleh menikmati usia pernikahan yang ke-56 tahun. Terpuji-pujilah Engkau Bapa di sorga, menyerahkan kehidupan keluarga Bapak Hermanus Dendeng Mende dan kita semua di tempat ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Jadilah kiranya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kebahagiaan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari diundang berdiri. Saudara-saudara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, lalu merenungkannya siang dan malam. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Maka terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera melimpah-limpah dalam hidupmu, mengawali dan menuntun dengan rahmat surgawi serta cinta kasih Allah. Kiranya Bapa kita mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan rohnya. Kiranya kita dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil, dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, supaya engkau dan seisi rumahmu selamat sampai tamat. Silakan duduk. Ibadah kita telah selesai dan selanjutnya kepada penutup.
Atas nama keluarga Dendeng bersama dengan hadirin sekalian mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Mary Ratu Numan Sarjana Teologi Nyonya Wenas yang sudah menuntut ibadah pada malam hari ini. Kiranya diberkati oleh Tuhan pelayanan Ibu setia. Bapak Ibu sekalian, seperti kebiasaan di acara-acara seperti ini ada sambutan-sambutan. Yang seperti sambutan cuma 7 orang. Pertama diundang mantan camat Kauditan yang sebenarnya juga adalah bupati pertama di Minuk, Bapak Dr. Andes Paul Kirayo MBA, untuk membawakan sambutan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang saya hormati Pak Dr. Andes Ramai Mutunan, yang mantan camat, mantan Sekda Bitung, Sekda Minahasa, Bupati Minahasa Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta yang hadir, untua-untua play, ada banyak kita lihat yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, calon Bupati Minahasa Utara, Pak Panglima, bapak-bapak, ibu-ibu teristimewa, Kapten Purnawirawan Hermanus Dendeng bersama Ibu Dendeng Mendek serta anak-anak dan cucu-cucu yang diberkati Tuhan. Tidak putus-putusnya kita semua patut memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari yang berbahagia ini dapat dinikmati oleh Bapak dan Ibu Dendeng dengan penuh sukacita iman bersama Tuhan yang hadir. Dalam realita kehidupan sosial masyarakat, tidak semua rumah tangga capai usia pernikahan ke-50. Kawin mas saja, mulai Kauditan kami terus sampai Tumaluntuk, dia biasa dia habis tuh mereka nyecai. Artinya tidak banyak, cuma 50 tahun pernikahan. Apalagi ini 55 telah. Luar biasa itu kemurahan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan bikin acara ini, acara besar ini, acara luar biasa. Ini bukan kebiasaan, bukan rata-rataan, tapi ini amanat Tuhan. Dalam kesaksian 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, 17 dan 18 berkata, hendaklah engkau bersukacita senantiasa dan berdoa dengan tiada berkeputusan, dan ucapkanlah syukur di dalam segala hal, karena ini adalah kehendak Yesus Kristus bagi kami. Adalah kehendak Tuhan bagi kami. Ucapan syukur tidak mutlak begini megah. Di rumah keluarga berdoa dengan hati yang tulus tidak mengurangi nilai ucapan syukur itu. Tetapi kalau Tuhan lakukan begini, itu karena ya itu berkat lebih baik daripada yang lain. Artinya ini Pak Wadin Tumewo dua nyai Wadin sampai mana itu pakannya sudah hidup pandai dan kontrol ibadah. Dan kami yang terundang yang hadir di sini sangat berbahagia. Sebab tidak sekedar Bapak dan Ibu Hermanus duduk di pelaminan begini, tapi keberadaan suami istri 55 tahun pernikahan sangat diharapkan dapat mendorong sebagai motivasi bagi rumah tangga muda untuk belajar kenapa bertahan sampai
sampai 55 tahun. Kebahagiaan rumah tangga tidak mutlak karena kaya dan banyak duit. Harus diakui itu salah satu bagian, tapi bukan menentukan. Tapi kebahagiaan rumah tangga itu karena ada anggur pesta di kamar. Pada waktu mujizat Tuhan Yesus mengalir di tengah keluarga dendeng mendek, sehingga makin hari usia pernikahan bagaikan anggur di pesta yang disiapkan terakhir oleh Yesus, itulah yang termanis. Jadi rumah tangga itu makin usia panjang, wajib hukumnya dia harus manis bagaikan anggur di pesta pernikahan di jalan. Jadi ibarat kalau orang makan tebu, orang pagi dari ujung, makin lama makin manis. Ini kebahagiaan orang semua. Sebab mempertahankan rumah tangga 55 jarang, Pak. Ini pembicara cuma 35 tahun, patah pila-pila saja. Meninggal. Mungkin tidak dampaknya. Ya, banyak faktor. Tapi inilah berkat kemurahan Tuhan dan sangat besar. Dan mudah-mudahan ke-60 orang masih diundang untuk hadir menyaksikan kebahagiaan keluarganya. Saya berusaha hadir karena saya dengan sahabat Ugi Pak Dendeng orang lama bekerja. Saya camat, dia berdua. Saya ingat saya baru dilantik Oktober tahun 85. Sudah langsung pemilihan gunduan. Pemilihan Rematus ini ada Bapak Buang Mega itu. Semua tutup, saya masih ingat. Semua tutup pendaftaran. Bapak muncul. Pak Camat, ada tentara menghubungkan. Mau mendaftar. Tiba-tiba karena orang kalian mau terpilih, maksudnya itu rakyat suka. Ini macam-macam. Dan kebetulan setelah pemilihan ini kan udah melamar bukan udah tinggal di kamar. Itu yang saya kagum. Tapi setelah pilih, pasti sekali apa kurang. Bapak diberi kepercayaan. Saudara saya menjadi saksi hidup semangat Pak Hermanus Dendeng membangun desa Kaima yang saya saksikan sendiri. Baru berapa bulan Untua dia sok angin Pak kita setahun pacaran resmikan akan jembatan. Jembatan di mana? Di atas sama Semido. Betul. Itu anggaran besar, tapi cepat dalam waktu singkat selesai. Saya melihat dukungan rakyat besar sekali, sehingga semua program yang dibuat oleh Hukum Tua ini ditopang sepenuhnya. Sebab apa? Baru resmikan tuh jambatan, dia bikin program bangun balai desa. Pokoknya datang tahu kalau besar ini, pokoknya boleh kau baca. Tapi memang sama itu kuat sampai sekarang. Orang yang lupa pun tua, tanya dong. Waktu dia pun tua tu Kaima itu tanam cincin. Dulu dia nak begitu tak pusing. Jadi karena ekonomi dan cincin sini lebih banyak kali berbuah. Saudara, dalam kepemimpinan beliau luar biasa. Rapat-rapat kalau beliau bicara dengan orang kan camat semua, oh iya betul. Tidak lanjut.
dan keberhasilan beliau sebagai hukum tua KHIMA tidak kandas di situ. Saya mengikuti tiba-tiba ini saya masuk selura di Dendengan di Kota Baru. Bagi kita, iya lura-lura tidak gampang nih hukum tua. Tapi tidak habis di situ. Tadi sudah diutarakan, saya punya kebanggaan sendiri, sangat klar. Puntua, bangga beliau jadi puntua berdua kekuat. PL itu, pangkat naik. Tiba-tiba saya mendengar berita, Pak Dendeng jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu, Poso, Luwu Utara, bukan Poso, Luwu Utara di Pelobo itu kan, dia pindah jadi Kota Raja. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan baru kita tahu tadi dia punya pensiun kapten. Saya cuma pikir waktu itu dia baru ada bicara dengan dua. Dan saya senang sekali. Saya diundang. Dan memang kita berdua itu, ya Bapak Amoy memang aktivitas tinggi, sehat, digunakan di mana-mana, brilian, energi. Saya memang sekarang tadi. Saudara, sekilas saja info. Saya kurang kemurahan Tuhan, Pak, boleh pergi ke sini. Tepatnya 3 tahun yang lalu, April 2021, saya ICU 3 minggu. Di saat operasi, roh saya sudah dibawa oleh Tuhan. Jadi saya sudah lihat keadaan, tapi bukan di sorga. Semua hamba Tuhan saya tanyakan, dia bilang Bapak di Firdaus. Dan saya lihat orang-orang indah sekali, senang sekali, sesuai yang kita berbahagia orang mati. Ini maaf ya, tapi saya menceritakan, kurang kita ada jarak, kurang sepeda, kita lihat yang agama. Dan satu itu orang-orang senang berubah, gagah-gagah, kayak stewardess. Karena itu senang orang, tapi kita yang malah pergi. Saya cuma disampaikan, ulanglah hambaku, beritahukan kepada saudara-saudaramu seiman, hidup lebih dekat dengan Tuhan, karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Saya memang sering cerita karena saya diajar. Saya diperlihatkan awal dari pagi zaman, seperti film, kebakaran, banjir, dan perang kerajaan lawan kerajaan, seperti yang di kejadian-kejadian ini. Dan pertanyaan saya yang dijawab oleh Tuhan, saya ikut sejenak cerita karena dalam ayat, dia bilang, hambaku, itu akan terjadi akhir dari akhir zaman. Ini pendeta Markus 13. Akhir zaman ayah akan membunuh anaknya dan anak-anak darimu. Itu yang sulit, tapi Tuhan jawab, itu yang akan terjadi, tapi akhir dari akhir zaman. Tapi hambaku jangan tak pulang. 2 kali saya sadar, saya kasih, saya sudah heboh. Sudah, ya orang tunggu itu coba menimpang tuh bunga-bunga kok dikodikan. Saya terus bilang, saya belum mati. Karena saya tahu kalau kita belum mati sudah suruh pulang, dan saya tidak disuruh untuk menyampaikan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Selamat berbahagia, selamat bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Pak Tuhan, Bapak Kalawida. Terima kasih. Sambutan kedua, karena ada 7 ini kedua, disampaikan oleh yang terkasih
Bapak Dr. Andes Ramai Markus Luntuna pada Bapak diundang dengan kasih. Tabea. Pakai saku belaku. Tabea. Tani. Thank you. Harusnya Tabea malam lagi. Suatu. Sigi daket tarik-tarik lesopo rombongan atas cuma piara wayang kapiri. Sigi daket se binulong se sakei se berbentua lebih-lebih ke se Rueko Prego. Itu waktu Raja dan Ratu sehari bersama anak-anak cucu. Luar biasa. Kita mendapat bagian yang kedua dari 7 sambutan. Itu aku Mas. Tapi dia nak bilang, aku ada titipan dari si calon Konas Wangkok Ganti Ramai. Ada wakil bagi kita. Jadi sebelum kita kasih sambutan, kita sedikit mau introduce bahwa beliau dari Karondoran ada 2 cara, baru kesini mau ingin sambutan, ya. Kemudian ada acara lagi satu. Tapi mohon izin, mohon maaf, ini karena baru 2 hari kita buka kampanye, ada teguran di sana sangat tegas, mungkin aturan bahwa Beto Milato dari Pak Manbas gitu. Jadi orang lebih boleh karena di sana dapat teguran. Nah, logika orang berpikir, nah ini yang kurang luas di sana. Berarti kita sebagai ketua tim pemenangan juga YSK tentang aturan ini. Nah, kalau memang aturan yang boleh buat, tapi kalau belum tahu, mantuna Mei ibadah, Mei seketuari, nan hari jadi, nan acara itu. Nah itu dari sisi mesti ada izin. Jadi pengelola mesti ada izin. Nah, kalau mendadak Sandowo bodoh dan mendadak mesti izin. Nah ini yang masih ada ketakuan, tapi kalau aturan ya aturan ini boleh harus mengikuti. Jadi mohon maaf tadi beliau adalah seorang ya sekaligus saya perkenalkan, mohon ada Bawaslu, ada wartawan, saya tidak kampanye juga karena nanti ditegur juga, tapi beliau sampaikan karena di acara juga beliau yang harus sambutan. Ya, aku demo sebenarnya kan Kuana nyambut Marnel, jadi dia adalah Julius Silvanus Komalin, ya. Sia Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kopassus, baru hari jadi 61 tahun dia Kopassus, dan anak buah dari Pak Prabowo. Dia pejabatan strategis dari pengadaan rem, BIN, kemudian instalasi strategis penting di kantor Menhan, dan sampai sekarang ini nanti berakhir tanggal 19 Oktober sama-sama dengan Pak Prabowo. Dia adalah staf khusus Pak Prabowo di kantor Menhan sekarang ini sampai sekarang. Lalu itu kemudian nanti tanggal 20 Oktober Prabowo dilantik presiden, dia juga harus melepaskan jabatan staf khusus tersebut, dan dia hadir langsung berfoto. Beliau juga DP Papa Angkatan Udara, jadi dia sangat perhatian karena ini saya Surau Angkatan Udara, yang kita mesti datang. Gitu. Jadi di Angkatan Udara, dan atas perintah Pak Prabowo dia sebagai calon gubernur tegak lurus ke atas, yang kebetulan kemarin mendapat nomor urut 1 untuk calon gubernur Sulawesi Utara, sama dengan calon bupati Minahasa Utara Pak Melki Pangewanan, dan wakil bupati Minut Pak Christian Kamangi nomor urut 1 juga. Yang kampanye ini perkenalan kan, sudah kampanye ramai, dan tegak lurus dari Prabowo juga seperti itu, gabungan dari Gerindra dan PSI. Ini penjelasan yang saya jelaskan untuk diketahui, dan beliau juga sangat perlu kita hadir. Harusnya beliau pernah bertugas waktu itu di mana itu Kalabiran, ada lapangan terbang Kalabiran, kemudian DP Mama perawat kawin dari orang Kakas
Jadi beliau adalah asli Kakas, sama Pak Prabowo asli Sigar, Lamongan. Jadi beliau juga segera cepat-cepat untuk mengklarifikasi dengan segala aturan. Kami juga makanya dia tugaskan kita selaku dia baru angkat saya sebagai ketua tim pemenangan YSK Victor Mailangka Sulawesi Utara dengan tegak lurus dengan para bupati dan calon wali kota wakil bupati yang ada di 15 kabupaten dari garis beliau tentunya kita sama-sama dengan terapi tamang tadi itu kita camat Kaulitan ada satu di kampung baru Pau di tahun itu tersedengar. Nah kita ke bupati ya kita tahu lagi dengan beliau, jadi orang baru tahu semuanya ini karena kita begitu waktu itu. Perjalanan luar biasa tadi kesaksian dari Pak Paul Tirayo. Mohon maaf juga tidak saya mengulangi, tetapi orang di kubu Korps Pamong Praja beliau berikan kesaksian dan orang senang sekali mendengar dari kesaksian karena itu dia bilang beliau sebenarnya sudah mati, tetapi Tuhan bangkitkan dia dan memberi kesaksian pada orang supaya kenal bahwa ini adalah pesan-pesanan orang harus berbuat seperti apa yang beliau sampaikan. Jadi dia sudah takut mati itu buat. So memang hidup bersama Tuhan luar biasa kesaksian dia. Dulu dia sekarang 90 kilo, waktu beliau sakit 40 kilo sekarang Pak Paul 40 kilo kurang buku begini kan puji Tuhan beliau kesaksian ini disampaikan pada orang-orang sekolah yang menjadi kesaksian luar biasa berbeda beliau berfirman seperti itu sehingga dia juga sekarang evangelis dan teman. Kalau perjalanan langkah rumah saya 55 tahun nyakut tahun Sumadoyai 50 dan mau sinatu bersamakan 50 tadi itu mau bawa kiri itu 55 berarti tahun berapa 69 tahun yang bawa masih SMA itu luar biasa. Dari sejarah beliau perjalanan ke Suraro terkira sebagai ketua adat Paibuan Nungu Netonsia itu Papua selalu dan itu sudah membuahkan hasil sapis-pis kubu pik-pik untiko teko apa yang dia sampaikan so itu yang menjadi buah karena itu yang orang dia laksanakan dan orang harus rasakannya. Sapi kuku pis untiko. Pak Bupati apa yang berarti? Pak calon Bupati. Belajar. Zona aswang pokong Bandung. Itu. Sapi kuku pis apa itu? Sapi kuku pis untiko. Itu etos kerja yang tinggi yang sudah diberikan contoh disiplin yang tinggi. Ya kerja yang kerja keras. Pedonan kuman bonan tahunan itu sapis kuku di gertantang basah. Artinya kalau orang kerja sering semudah belajar mak yang mau belajar maka orang akan menghasilkan buah. Begitu itu etos kerja budaya konsep yang sangat tajam untuk orang harus jalankan itu kepada Serinte. Ini yang pesan-pesan beliau selalu. Jadi memang saya sebagai ketua Paibuan Nungu Netonsia yang sudah menyelesaikan 2-3 tahun ini luar biasa proses pembelajaran di sekolah-sekolah SMP, saya tutor waya, jadi luar biasa sehingga kurang penghargaan turun kan. Materi kan secara penghargaan benar TDIP pada minggu TDIP. Tutup bukan saya sama paling bupati ya. Dukuan bukan tapi yang penghargaan saya minat yang penting. Itu buat tuh. Jadi mak yang Pak Jokowi bilang mak yang
Paul tadi di Kaima, bagaimana beliau bekerja keras sehingga punya hasil. Tadi Pak Jenderal lagi sepertikan protokoler yang dirajakan orang harus hormat. Jadi beliau datang Mayor Jenderal, hormat Pak Kapiten. Kalian memang begitu dia bilang, saya harus hormat beliau karena baik secara senior lepas dari persoalan pangkat orang, karena ini ratu dan raja sehari apalagi, jadi orang wajib hormat yang apa yang dia sudah lakukan, apalagi 50 tahun. Jadi tadi Mayor Jenderal hormat Pak Kapiten, ini sejarah ini. Dia bilang tadi mesti hormat Mayor Jenderal, mesti hormat Pak Kapiten. Dari dia berkarya, dari dia sudah sendiri apa yang dibacakan. Kebetulan korpsnya bersama dengan orang tua, dia tahu persis tadi itu penggagalan sampai timur apa semua. Sepintas dia sudah tahu ini memang pejuang. Dia sudah bilang, oh luar biasa ini. Jadi seperti ini. Jadi kehadiran orang semua ini luar biasa, mendapat berkat bagi orang semua. Umur 55 tahun luar biasa. Riwayat apa itu? Seperti juga ada kesaksian dari Pak Paul dalam orang untuk ingin berjuang terus bersama Tuhan, karena itu yang kekal, tidak ada yang abadi di dunia ini selain dengan Tuhan. Terakhir, karena bicara abadi, kita mengutip apa yang disampaikan oleh seorang gubernur California yang bernama Arnold Tarkison itu. Dia gubernur California yang bisa nyata di tahun 90-an dia membuat sebuah patung yang di sebuah hotel California. Dia seorang gubernur, dia bikin patung, kemudian dia resmikan, dipanggil oleh hotel itu, patungnya dia. Kemudian dijanjikan oleh hotel bahwa gubernur, walaupun Anda sudah pensiun, sudah selesai, Anda kalau masuk di hotel ini bebas semuanya. Gitu. Dia mau bilang kepada umum ini sebuah perubahan, tidak ada yang abadi. Dia bilang selain daripada firman Tuhan, dia bilang tidak ada yang abadi. Kenapa? Dia bilang begini, ketika dia datang pensiun di hotel itu, dia masuk, dia pilih meminta tinggal, itu bagian resepsi bilang, Pak, sofol ini hotel. Komitmen ini tidak terjadi. Sofolnya hotel. Seorang gubernur California, dia patung dibuka. Rupanya ada pergantian, tentunya di sana reception. Apa yang dia buat? Dia pikir ambil dari foto, dia taruh di kasur, kasih di bawah patung, dia tidur di situ. Dia tidur di bawah situ, wartawan datang. Apa makna? Apa maksud Bapak tidur situ? Dia bilang sedangkan hotel ini boleh saya bayar. Ini dia kan bintang film, kali itu Agus itu bintang film jadi gubernur California, banyak duit. Nah, ternyata dia dulu menyatakan kepada dunia bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini, tidak ada yang abadi selain perubahan hidup sendiri yang abadi. Tetapi yang abadi adalah firman Tuhan dulu, sekarang dan selama-lamanya. Itu yang abadi, dan itu sebuah perjuangan yang sesuai kesaksian dan Tuhan harus lakukan itu. Apa yang dilakukan bersama berdua memberikan contoh pada orang ini, luar biasa. Dapur rumah tangga, itu kok pegawai kawaya, pada Tuhan mau kita, pada rabi dan kita membayar. Thank you. Bapak Ibu sekalian, undangan yang kami hormati, karena semalam itu 5 mau sambutan, orang tunda dulu. Jadi selangkah habis makan, ya. Kita akan makan bersama dulu, dan doa makan diundang dengan kasih Bapak Johan Ombu. Diundang. Alhamdulillah, ketua-ketua jika be mengayo, kamu ke kita undang be berikanlah telingamu naik batal ya. Palingnya guntang guyo lempung kalingane keren di atapmu lele
Tadi Pak Julius Silvanus Somalin datang bersama dengan kita dan sudah beranjak karena ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Paul Pinayo yang juga sudah menyampaikan sambutan, tetapi juga memberikan pesan spiritual bagi kita semua untuk lebih dekat kepada Tuhan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab apapun yang menjadi pekerjaan profesi yang kita tekuni. Terima kasih juga kepada para mantan hukum tua, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini, dan semua undangan yang boleh hadir memenuhi undangan keluarga. Atas nama keluarga, kami menyampaikan terima kasih dan bersyukur untuk acara sukacita di hari ini. Kami boleh juga hadir dalam kesempatan ini bersama dengan calon wakil bupati Minahasa Utara Pak Christian Kawaki yang mendampingi saya. Ini orang Tatelu Bapak Ibu, dari Tatelu. Tadi bersyukur boleh ada bersama dalam rangkaian ibadah sukacita ini. Saya juga bersyukur karena boleh ada dan mengikuti ibadah, bersyukur dengan Om Heri. Kalau dulu Om Paul, Om Ramai, orang yang pakai opak, dia bilang cuma opak rambut putih. Nanti kalau di Kentala itu tak ada bapak itu saudara. Nah, tadi bersyukur ke 55 tahun. Tapi kita perlu sampaikan, tapi opak umum Pangemanan sampai usia 65 tahun pernikahan. Nah, bersyukur keluarga Pangemanan Nilwan. Kalau orang bapak tua Pangemanan Mandang. Nah, itu yang sama-sama dengan Om Heri. So itu betul di Kaimah. Orang Kaimah asli. Biar orang jaga pengiriman kita jadi apa? Om Paul, belum jaga kali. Kenapa kita belum bupati dari apa? Karena ini apa ini dia bilang Kaimah dua. Oleh karena itu di Bupati Minahasa Utara, Om Paul ini sama Timur Utara, orang ke daerah. Nah, begitu toh. Om Ramo ini pembantu bupati di Tonsea. Di Sagrat ini Om Ramo. Usah wakui orang Tonsea berarti Sagrat ini. Pak Sopi jadi bupati 32 tahun mengambil dihitung. Oh, jadi memang mungkin setia jadi memang mesti dari hitung dulu, baru dia balik ke Minahasa Utara. Kira-kira begitu. Jadi ini Bapak Ibu saudara-saudara, tapi opak deh, papa mama jangan kali jangan sekian sedikit. Karena yang kita nak jaga orang Tonsea, tadi kawan dari Aplah sana, cuma administrasi pemerintahan sudah tak bisa. Tapi itu semangat kebudayaan teritori ini, pendekatan kebudayaan itu tetap di Tonsea. So itu Om Paul kalau di apa? Biar dulu atau sekarang, kalau dulu itu utara, tetap lewat kemarin udah memanggil Pak Bupati. Tetap pacaran, begitu. Jadi memang itu dekat sekali. Begitulah orang ini. Oh, sampai Sinda di sana, kurang perbatasan rusak. Mana sampai di Lambo, tuh. Jadi sudah masuk itu. Jadi begitu Bapak Ibu. Mas sekarang kita tinggal di Treman. Ada di Bupati, dari Ibu, jadi di Treman. Cuma untuk orang bawa saudara. Kita jadi Pak Jono kan, Pak Jono, Bapak Kaimah, Mama Treman. Kalau kita Kaimah, main tua pergi Treman, luar biasa di Kaimah di Treman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara orang mau baik, bapak sayang. Tuh di bawah jangan panas Bapak Ibu. Orang mau komunikasi, orang mau saudara. Dan wakil pun itu anak serani untuk anak. Kau keluarga semua mau baik, cuma aja panas di bawah. Berapa orang mau telepon, mau WA. Nah ini kan hanya kontestasi 5 tahun sekali. Tanggal 27 November pemilihan 28 sudah rekonsiliasi kembali. Dan oleh karena itu siapapun yang dipilih percaya dan yakin semua sudah dipilih ditentukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Sehingga Bapak Ibu orang baik, baku sayang, jangan baku ini kan menyerang secara personal, bukan di kompetitor, tetapi resiko di akar rumput yang panas. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, sekali lagi ini kontestasi cuma 5 tahun sekali. Tetapi persahabatan kekeluargaan akan seterusnya selama-lamanya. Sehingga orang mau baik, mau sayang, ini ada waktu tuh mau cari sesuatu yang duniawi. Semua orang dorong supaya ada suatu berkat berlimpah bagi kehidupan tanah Minahasa Utara yang orang cintai ini. Sehingga lewat ini tahapan ini, kampanye ini sudah kelar. Cuma itu Pak Ramai yang bilang tadi, orang Om Paul dapat tugasan. Kalau dapat tugasan melihat pada realitas sosial masyarakat, melihat pada kondisi dan kontekstual di tengah kehidupan masyarakat, kami mendapatkan mandat langsung. Makanya Pak DSK di
diberikan penugasan khusus oleh Pak Prabowo Subianto, maju Gubernur Sulawesi Utara, bagi pengurus daerah, kan begitu. Sehingga Pak ISK cari siapa tuh boleh menangkan di Sulawesi Utara. Angkat ke ketua tim pemenangan Om Ramoy Untungan. Nah begitu Bapak Ibu. Nah Om Ramoy ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra. Ke bawah di Minahasa Utara Bapak Ibu, saya dengan Pak Christian mendapatkan mandat langsung dari Pak Prabowo Subianto lewat tanda tangan surat keputusan maju sebagai bupati dan wakil bupati. Di samping itu juga saya karena Om Paul ketua PSI Sulawesi Utara, saya mulai dari awal didirikannya Partai Solidaritas Indonesia. Ketua umum saya namanya Kaisang Pangarep, dia Bapak namanya Joko Widodo. Dapat tugas lagi 4 orang maju bersama dengan Partai Gerindra, sehingga ada keberlanjutan pemerintahan dan ada sinergitas pembangunan di antara pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kalau sinergi bisa maju lebih cepat Bapak Ibu, sehingga tentu orang berharap ini pilkada ini berjalan dengan damai, aman, baku-baku baik, baku-baku sayang, Tuhan sayang siapapun yang terpilih. Itu adalah kehendak Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, apa yang diberkati Tuhan, diberkatilah untuk selama-lamanya. Bangga Tuhan, Bapak Malawina.
Thank you.